Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kali ini di video saya. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara atau tutorial menggunakan aplikasi SPSS. Aplikasi yang kita gunakan yaitu adalah SPSS 16. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Tika Aryati. Saya adalah mahasiswa di Perguruan Tinggi Atskia BP 2017. Lebih tepatnya saya sekarang di semester 6. Video ini adalah salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengempu yang terhormat Ustadz Khairul Azmi MPD. Baik, kita mulai saja. Langkah pertama yang perlu kita perhatikan yaitu kita buka dulu aplikasi SPSS-nya teman-teman. Oke, kita klik SPSS, kemudian akan muncul layar seperti ini. Oke, akan muncul layar seperti ini. Ini adalah aplikasi SPSS yang telah kita buka. Di pojok bagian bawah ada pilihannya data view dengan variable view. Sebelum kita menginput data atau memasukkan angka pada data view, kita klik variable view. Langkah pertamanya pada kolom nomor 1 atau baris 1 kita tulis saja, kita klik nilai siswa ya teman-teman. Nilai siswa di sini tidak menggunakan spasi. Kemudian secara otomatis akan keluar seperti ini. Kita lanjutkan next. Untuk desimal kita rubah menjadi 0 ya teman-teman. Label kita buat nilai siswa. Perbedaannya di label kita menggunakan spasi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, di bagian baris kolom kedua ini kita klik kelas. Nah, maka akan keluar seperti ini. Kita rubah juga desimalnya menjadi 0 ya teman-teman. Label kita klik kelas. Untuk perbedaannya di values di sini ada non titik 3 di sini. Kita klik ini, kemudian akan muncul layar seperti ini. Nah, untuk value pertama kita ingat kembali. Kita ingat kembali bahwasanya sebelum kita melanjutkan langkah untuk uji beda ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui atau menentukan hipotesis yang kita gunakan. Hipotesis yang saya gunakan di sini adalah apakah terdapat perbedaan antara pemecahan masalah kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran A dengan kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran B. Kata kunci di sini adalah 1. Kelas kontrol dan 2. Kelas eksperimen. Pertama kita klik di sini value-nya 1 dan untuk labelnya kita buat kelas kontrol ya teman-teman. Klik add. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk value kedua kita buat angka 2 dan labelnya kelas eksperimen. Oke, maka kita klik add. Maka akan muncul seperti ini, langsung kita klik OK. Setelah kita selesai teman-teman, kita atur seperti ini, kita kembali ke layar data view. Maka akan muncul seperti ini. Di sini, nah teman-teman, setelah kita beranjak dari variable view, kita klik data view, maka akan keluar layar seperti ini. Di data view ini, kita akan memasukkan atau menginput data atau nilai siswa yang sesuai kita butuhkan. Kita langsung saja input, kita masukkan, kita percepat. 780, 73. Oke, teman-teman.
Oke, kita input datanya sampai 11, kemudian untuk kelasnya, di sini kita buat dari angka 1 sampai 6 itu kelas 1. Dan selanjutnya, kita langsung saja kelas 1 sampai 6. Kemudian untuk dari 7 sampai dengan 11 yaitu kelas 2. Nah, setelah selesai kita input datanya, sekarang perlu juga teman-teman perhatikan bahwasanya syarat untuk mencari uji beda parametrik ini yaitu adalah kita harus menentukan terlebih dahulu data harus normal dan data harus homogen. Untuk itu kita harus mencari datanya normal atau tidak. Caranya itu kita klik Analyze bagian atas. Selanjutnya kita pilih Descriptive Statistic, kemudian kita klik Explore. Maka akan keluar layar seperti ini. Kita pindahkan nilai siswa ke dependent list, kita klik. Kemudian kita pindahkan kelas ke factor list. Lalu kita klik plot di bagian kanan. Kita checklist normality plots with test. Oke teman-teman, lalu klik continue. Setelah selesai, kita klik OK. Nah, maka akan keluar layar seperti ini ya teman-teman. Hasilnya akan keluar. Langsung kita cek. Apakah data kita normal atau tidak. Nah, di sini di bagian tabel ini yaitu tabel test of normality. Kita cek. Di sini ada dua tabel teman-teman, yaitu tabel Kolmogorov dan Kolmogorov-Smirnov dan Shapirovi. Bahwasanya ada dua kriteria. Jika kita menggunakan data lebih dari 30, maka untuk menentukan signya kita lihat di tabel Kolmogorov-Smirnov. Dan sebaliknya, jika kita memasukkan data atau menginput data kurang dari 30, maka untuk melihat signifikannya kita perhatikan pada tabel Shapirovi. Nah, data yang kita masukkan tadi itu adalah 11. Maka untuk melihat signifikannya kita lihat pada tabel Shapirovi. Kemudian juga perlu kita perhatikan untuk melihat data normal ini bahwasanya ada dua kriteria teman-teman. Jika data signifikannya besar dari 0,05 maka datanya normal. Dan sebaliknya, jika signifikannya kecil dari 0,05 maka datanya tidak normal. Di sini kita perhatikan signifikan yang kita dapat itu adalah 0,768 dan 0,681. Berarti data kita dapatkan yaitu normal, teman-teman. Kemudian kita beralih ke data ini. Di sini setelah kita mencari data normal, maka kita akan mencari data kita homogen atau tidak. Caranya kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Means. Kita pilih One Way ONEVA, kita klik teman-teman. Kemudian kita pindahkan nilai siswa ini kepada dependent list. Dan kelas kita pindahkan kepada faktor. Nah, selanjutnya kita klik option pada bagian kanan. Lalu kita klik OK pada homogeneity of variant test. Kemudian continue. Nah, lalu kita klik OK. Maka akan keluar layar seperti ini. Mari kita cek apakah data kita homogen atau tidak. Nah, pada tabel ini kita cek. Sama seperti menentukan data kita normal atau tidak, di sini juga menggunakan dua kriteria atau syarat teman-teman. Jika data kita besar dari 0,05, maka data kita homogen. Dan sebaliknya, jika data kita
signifikannya kecil dari 0,05, maka data kita tidak homogen. Kita perhatikan data kita, teman-teman, bahwasanya data kita signifikannya 0,658. Berarti dapat disimpulkan data kita homogen, teman-teman. Oke, setelah kita cek data kita homogen dan data kita juga normal, teman-teman, baru kita bisa melanjutkan untuk pencarian pada uji beda. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada langkah-langkah menentukan uji beda dengan menggunakan dua kelas pada statistik parametrik. Langkahnya sama, kita klik Analyze di bagian atas, lalu kita pilih Compare Means. Di sini kita pilih Independent Sample T-Test. Kita klik, teman-teman. Maka akan keluar muncul layar seperti ini. Kita pindahkan nilai siswa kepada test variable, kemudian kelas kita pindahkan kepada grouping variable. Nah, setelah kita pindahkan, sekarang kita pada kelas yang tanda tanya ini, kita klik Define Group. Di sini ada grup 1 dan grup 2. Grup 1 kita klik, kita tulis angka 1, dan grup 2 kita tulis angka 2. Maka setelah selesai kita klik Continue, dan jika juga sudah selesai, kita klik OK, teman-teman. Nah, maka akan muncul hasilnya, teman-teman. Kita perhatikan hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah keluar, teman-teman. Dapat kita perhatikan untuk hasil melihat independennya, kita perhatikan pada tabel yang ini, Independent Sample Test. Pada tabel ini dapat kita perhatikan, nah, setelah kita dapatkan independent sample test-nya, kita perhatikan bagian ini, teman-teman. Bahwasanya di sini juga ada dua kriteria yang harus diperhatikan. Bahwasanya kriteria tersebut, jika signifikannya ini besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan sebaliknya, jika signifikannya kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Kita perhatikan pada data kita, teman-teman. Di sini signifikan kita adalah 0,68. Maaf, teman-teman, signifikan kita adalah 0,658. Berarti dapat disimpulkan signifikan kita besar dari 0,05, berarti H0 diterima. Berarti kesimpulannya data kita, hipotesisnya adalah tidak dapat perbedaan antara pemecahan masalah kelas dengan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran A antara kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran B. Nah, teman-teman, jadi secara keseluruhan dapat kita simpulkan, itulah tadi langkah-langkah dalam mencari atau menentukan uji beda dengan menggunakan dua kelas pada statistik parametrik. Dapat kita simpulkan secara keseluruhannya, yaitu syaratnya adalah sebelum kita mencari uji bedanya, pertama-tama kita terlebih dahulu kita harus mencari datanya harus normal dan data harus homogen. Maka kita bisa melanjutkan untuk ke langkah uji beda. Nah, baiklah teman-teman, jika sudah selesai semuanya, sekarang kita lanjutkan, kita simpan data yang telah kita cari. Caranya di sini yaitu kita klik file di bagian kiri atas, kita klik, teman-teman. Kemudian kita pilih Save As. Oke, maka di sini langsung kita klik di sini nama file kita, misalnya tugas statistik uji beda. Oke, langsung kita klik Save. Teman-teman, setelah selesai, kita juga akan menyimpan data
yang telah kita input. Data ini caranya juga sama, kita klik file, kemudian pilih save as, dan klik nama file yang kita gunakan. Di sini adalah data statistik uji beda. Lalu kita klik save. Jika sudah kita simpan teman-teman, sampailah kepada akhirnya. Itulah tadi langkah-langkah dalam menentukan atau mencari uji beda dengan menggunakan dua kelas pada statistik parametrik. Oke, kita akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahan saya. Baiklah teman-teman, sampai di sini saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.